Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini tim saya akan menghadapi Arema setelah kalah di leg pertama babak 16 besar Cup musim ini dengan skor telak 3-0 di kandang lawan. Dan kali ini saya akan menghadapi situasi yang sangat sulit karena memiliki misi yang berat untuk bisa membalikan defisit gol. Minimal untuk bisa mengalahkan Arema dan menyingkirkan mereka, tim saya harus bisa mengalahkan Arema dengan skor telak 4-0 di kandang sendiri guys. Jangan sampai kebobolan. Jadi ini adalah misi yang sangat sulit sekali. Kebobolan cukup banyak di kandang lawan dan harus bisa lolos ke babak perempat final Cup musim ini guys. Ini adalah misi yang sangat sulit dan saya akan mempersiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari kondisi moral hingga bonus latihan. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya akan memulihkan pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Kemudian saya juga akan memastikan bonus tim dan individu masing-masing di angka 10% dan moral pemain mantap. Itu adalah persiapan yang harus kita lakukan sebelum pertandingan berlangsung, karena lawan yang saya hadapi kali ini sangat sulit. Oke guys, agar pemain kamu bermain bagus setiap pertandingan meskipun kamu tidak hadir di sisi lapangan, pastikan bonus latihan tim dan individu masing-masing di angka 10%. Dan pastikan juga moral pemain inti mantap dan beberapa pemain cadangan minimal memiliki moral sangat baik. Dan jika teman-teman tidak memiliki banyak moral, kamu bisa tingkatkan beberapa pemain saja. Yang penting moralnya jangan kuning, apalagi merah. Jadi saya ingatkan lagi, sebelum pertandingan berlangsung, pastikan kondisi pemain bugar, moral pemain mantap, dan bonus latihan masing-masing 10% untuk tim dan individu. Oke guys, kali ini saya menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jika kita lihat kualitas mutu dari kedua kesebelasan memang cukup berimbang. Tim saya lebih dominan di area serangan, tapi mereka memiliki kualitas yang sangat bagus di area pertahanan dan area gelandang. Itu kenapa tim saya meskipun bagus di area serangan tapi bisa kebobolan 3 gol guys, karena mereka memiliki pemain depan yang bagus dan pemain bertahan yang solid. Jadi misi saat ini cukup sulit karena saya harus bisa membalikan defisit gol 4 gol untuk bisa menyingkirkan Arema dari babak 16 besar ini guys. Misi yang sangat sulit, tapi dengan modal persiapan yang bagus, kemungkinan besar kita akan bisa menahan serangan-serangan mereka. Ya meskipun kita masih belum tahu apakah nanti tim saya mampu mengalahkan Arema atau justru tim saya kebobolan banyak gol lagi guys. Jadi persiapan adalah segalanya, kata Jose Mourinho. Oke. Pertandingan antara Indonesia versus Arema akan segera berlangsung. Ini adalah line up dari kedua kesebelasan. Kita bisa melihat di sini, saya hanya mengandalkan Alpati di area depan untuk bisa mengporak-porandakan pertahanan Arema di leg kedua babak 16 besar Cup musim ini. 4-2-3-1 formasi yang saya terapkan, dan seperti biasa saya akan langsung memberikan bonus latihan menyerang. Oke, Indonesia langsung melakukan serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Gerzen di sana, umpan silang, ada Alpati di sana, bagus sekali, dan gol! Menit keempat, Tahir Alpati berhasil mencetak gol cepat pemirsa untuk membawa Indonesia unggul 1-0 atas Arema. Dan agregat menjadi 1-3. Indonesia melakukan serangan kembali. Kali ini William mencoba melewati dua penjagaan dan tackle yang tidak cukup keras tapi berbuah pelanggaran. Indonesia melakukan tendangan bebas. Alpati ancang-ancang, tendang langsung, gol! Luar biasa, sangat tepat sasaran dan luar biasa sekali tendangannya, langsung masuk ke gawang Arema. Skor menjadi 2-0, 1 gol lagi untuk membawa agregat seri 3-3. Dan saya selalu berharap ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan tim saya mampu mengalahkan Arema di leg kedua babak 16 besar ini pemirsa. Kali ini Arema mencoba membalas serangan dari area tengah, umpan 1-2 kepada siap di sana. Ada Anwar melewati penjagaan dengan sangat baik sekali, berbahaya sekali pemirsa, dan umpan ke tengah berbahaya, ditendang langsung dan masih bisa ditepis dengan sangat baik. Bagus sekali, Besep yang luar biasa di penjaga gawang Indonesia melakukan dua penyelamatan yang luar biasa sekali pemirsa.
Tendangan keras yang dilakukan oleh pemain Arema masih bisa digagalkan. Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali. Umpan 1-2 ke belakang masih bisa direbut dengan sangat cantik. Kali ini Arema melakukan serangan balik cepat dari area tengah melewati 2 penjagaan, berbahaya sekali pemirsa. Masih bisa, untung saja pemain bertahan Indonesia berhasil menghentikan serangan. Skor masih 2-0 di babak pertama. Skor 2-0 pemirsa di menit 22. Kali ini Indonesia melakukan serangan. Ada Delima melebar ke sisi sebelah kiri, ada Gerzemi di sana membayangi 2 pemain. Apakah akan terjadi gol ketiga untuk Indonesia? Umpan 1-2, ada 5 di Silva di sana, masih bisa diblok. Penempatan posisi yang bagus dari De Bruyne. Skor masih 2-0 pemirsa. Satu gol lagi untuk membawa agregat seri 3-3. Masih belum aman di menit 27 ini pemirsa. Kali ini Arema mencoba membalas serangan kembali. Umpan 1-2 dilakukan, mencoba mengecoh pemain Indonesia. Bagus sekali, ada pemain Arema umpan kepada Saputra di sana, umpan lebar ke sebelah kiri, ada Setiawan, tendangannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh Gerzemi. Skor masih 2-0, agregat masih 3-2 untuk keunggulan Arema pemirsa. Indonesia mencoba melakukan sesuatu agar bisa menyamakan kedudukan agregat 3-3. Untuk sementara skor masih 2-0. Oh, Budiono melakukan tackle keras, kartu merah diberikan. Tendangan bebas dilakukan oleh Al-Fatih, ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Al-Fatih lagi-lagi berhasil memanfaatkan situasi bola mati dan mencetak gol dari tendangan bebas untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Agregat menjadi 3-3. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik sekali karena tidak diduga sama sekali bahwa Indonesia berhasil menyamakan agregat menjadi 3-3 di menit 35 ini pemirsa. Skor masih 3-0, tapi masih belum aman. Masih ada banyak waktu untuk Arema memperkecil ketertinggalan di menit 39 ini. Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Delima di sana. Gerzemi menggiring bola melebar ke sisi sebelah kanan, ada umpan dari kita masih bisa dipotong oleh De Bruyne. Oke guys, cukup lelah juga ini saya ngoceh. Udah dulu lah. Indonesia kembali mencoba membangun serangan dari area tengah. Umpan 1-2, ada Al-Farik di sana melewati penjagaan, bagus sekali, tendang langsung dan sayang sekali bola masih melambung di atas mister gawang Arema. Skor masih 3-0, agregat 3-3 untuk kedua kesebelasan. Kita hanya butuh 1 gol lagi untuk lolos, bisa mengalahkan Arema pemirsa. Hanya 1 gol lagi, tapi cukup sulit. Menit 45, ada kemungkinan besar Indonesia akan melakukan banyak serangan, tapi Arema masih belum menyerah sama sekali. Budiono tadi mendapatkan kartu merah dan ini membuat Indonesia sebenarnya lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Arema. Berbahaya sekali, ada Saputra di sana dan hampir saja tercipta gol untuk Arema. Sayang sekali, sayang seribu sayang, tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Indonesia. Arema belum bisa memperkecil ketertinggalan di awal babak, maksud saya di akhir babak pertama tadi pemirsa. Paruh waktu kita lihat bahwa Arema sedikit pincang di area tengah karena salah satu pemainnya diganjar kartu merah, yaitu Budiono yang melakukan pelanggaran keras. Penjaga gawang Arema bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5. Itu adalah kelemahan dari Arema pemirsa, dan sayang sekali manajer dari Arema tidak hadir seperti di leg pertama. Mereka hadir dan beberapa kali melakukan pergantian. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ingham menguasai bola, umpan ke belakang, ada William di sana pemirsa, umpan kepada Ingham kembali, umpan 1-2 dengan Al-Farik jauh ke depan, maksudnya yang dituju ada Al-Fatih di sana, berbahaya sekali, tendang langsung dan Al-Fatih tembakannya masih melenceng dari sasaran. Skor masih 3-0, belum ada gol tercipta di awal babak kedua ini pemirsa. Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Kali ini Gerzemi menguasai bola, umpan kepada Al-Fatih, giring bola bayang-bayang oleh Anwar di sana, masih bisa melewati dengan sangat cantik, bagus sekali, tenang langsung dan gol. Cukup tenang penyelesaian dari Al-Fatih melewati 3 penjagaan pemain Arema dan mencetak gol dengan spektakuler, dengan sangat bagus dan luar biasa untuk membawa Indonesia unggul 4-0 atas Arema di menit 57. Skor 4-0 dan Indonesia memiliki agregat 4-3 untuk lolos ke babak perempat final Cup musim ini pemirsa. Kali ini Arema membangun serangan, mencoba menyerang dari area tengah, tapi bisa
masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Ingham. Meskipun Indonesia kali ini unggul agregat 4-3, tapi kita jangan senang terlebih dahulu karena bisa saja Arema membalas atau memperkecil ketertinggalan di babak kedua ini guys. Jika Indonesia menang 4-1 atas Arema, otomatis Indonesia yang akan tersingkir dari babak 16 besar ini guys, karena agregat gol tandang. Tapi misalkan Indonesia tetap mempertahankan skor 4-0, Indonesia yang akan lolos ke babak perempat final Cup musim ini. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan mewaspadai Arema. Meskipun mereka timpang satu pemain, tapi mereka masih bisa melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali. Gitara umpan kepada Delima Silva di sana, melebar kembali. Ada Alparik di sana menggiring bola, dibayang-bayangin 1-2 pemain, umpan kepada Gitara kembali jauh ke depan, maksudnya Alpati, tendangannya masih bisa diblok dengan sangat baik. Oh, ternyata Tahir Alpati terjebak offside di menit 69. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan, tapi Arema masih belum bisa memperkecil ketertinggalan untuk lolos ke babak perempat final. Arema minimal harus mencetak gol di pertandingan kali ini pemirsa. Menit 76, Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Kali ini William umpan kepada Rashid di sana, umpan kepada William kembali, umpan 1-2 dengan Alparik, bisa melewatnya dengan sangat cantik. Oh, tackle keras, Saputra melakukan pelanggaran yang sangat keras. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Tahir Alpati mencoba ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Oh, tidak, ternyata Trazona menyelamatkan tendangan bebas dengan sangat indah dan menepis kulit bundar. Kemudian dibuang jauh oleh pemain dari Arema pemirsa. Kali ini saya akan memasukkan salah satu pemain untuk mendapatkan sedikit booster kondisi. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali dan bola masih bisa ditepis oleh Trazona yang melakukan penyelamatan indah di babak kedua ini pemirsa. Kali ini saya akan coba mengganti salah satu pemain bertahan saya yang kelelahan. Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Alpate melewati penjagaan, umpan kepada Gitara, umpan silang, umpan crossing disundul saja dan gol. Alpari berhasil menang umpan crossing dengan sangat-sangat indah. Gitara melakukan penetrasi yang sangat bagus dan melakukan umpan crossing yang disambut dengan sangat baik oleh Alpari tadi pemirsa. Skor menjadi 5-0. Indonesia cukup tenang di akhir babak kedua ini. Menit 88 skor menjadi 5-0 dan agregat menjadi 5-3 untuk keunggulan Indonesia. Kali ini Indonesia mencoba bertahan semaksimal mungkin. Arema mencoba membangun serangan tapi masih bisa dipotong oleh pemain bertahan Indonesia. Oke, sekarang kita sedikit lebih tenang dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Indonesia berhasil mengalahkan Arema dengan skor telak 5-0 dan lolos ke babak perempat final dengan agregat 5-3. Ini adalah misi yang sangat sulit karena Arema memiliki defisit gol 3 gol, bahkan Indonesia harus mengalahkan mereka dengan minimal skor 4-0, tapi ternyata Indonesia berhasil menaklukkan Arema di kandangnya sendiri dengan skor telak 5-0. Indonesia sempat mencetak 2 gol di menit 4 dan menit 8 sebelum akhirnya Budiono mendapatkan kartu merah di menit 31. Pertandingan semakin sulit untuk Arema karena kehilangan satu pemain dan Indonesia berhasil memberondong 3 gol lagi di menit 31 lewat tendangan-tendangan Tahir Alpati, dan Indonesia berhasil mengunci kemenangan lewat gol dari Alparik di menit 86 setelah menyelesaikan umpan crossing yang sangat bagus dan disundul oleh Alparik di menit 86. Skor menjadi 5-0 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Indonesia berhasil mengalahkan Arema 5-0. Jika kita lihat dari penguasaan bola, jelas Indonesia lebih dominan dengan menguasai 60% berbanding 40%. Dan Indonesia lebih banyak melakukan percobaan tembakan, 17 total tembakan, 8 tepat sasaran dan 5 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri 62% karena Arema hanya melakukan 9 tembakan, 2 tepat sasaran dan tidak ada yang berbuah gol. Mereka mencoba menyerang dari area tengah lapangan, total 79% penguasaan bola atau serangan dilakukan dari area tengah, dan Indonesia berhasil menahan serangan-serangan tersebut. Man of the match pertandingan sendiri Alpati, dia bermain sangat bagus, mencetak 4 gol di pertandingan tadi pemirsa. Dan kita bisa melihat di sini bahwa penjaga gawang dari Arema bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5,3. Terima kasih banyak untuk Coach Kong Si Hong dan Coach Elang Pamungkas, kemudian Coach Karebet. Ini adalah orang yang sama sepertinya guys. Terima kasih atas 2 akun yang telah mendukung tim saya untuk Coach Kong Si Hong atau Coach Karebet. Oke guys, seperti itulah cara saya mengatur taktik dan strategi ketika pertandingan sedang berlangsung. Bagaimana nih perjalanan teman-teman di babak 16 besar
Cup musim ini. Semoga teman-teman lolos dan saya harap teman-teman bisa juara musim ini. Oke, seperti itulah yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.